Halo, selamat datang di channel kami. Kami di sini ingin menjelaskan tentang presentasi manajemen risiko, yaitu measuring risk atau mengukur risiko. Nah, di sini saya sebagai anggota Samuel Ganasi Silagan, NIM 1704031165. Kita akan memulai pembahasan dimulai dari bagaimana caranya untuk mengukur risiko. Nah, titik awal terbaik untuk estimasi risiko itu sendiri adalah dengan mempertimbangkan apa yang terjadi di masa lalu dan memperhatikan pola hasil yang telah diamati sejauh ini. Contohnya ada penjualan gandum. Nah, dia disepakati untuk dijual 1000 ton. Dalam waktu 3 tahun, harganya jadi 300 per metrik ton. Jika harga gandum tinggi, maka akan merugi. Tetapi jika harga gandum rendah, akan menghasilkan keuntungan. Nah, dari contoh tadi, untuk memperkirakan kemungkinan kerugiannya, dipertimbangkan catatan historis harga gandum selama periode 5 tahun, misalnya sejak Januari pada setiap bulan. Nah, dengan memperhitungkan harganya itu sebanyak tadi US 300, didapatkan histogram frekuensinya. Ini histogramnya. Nah, jadi rata-ratanya ini ada $41,8, dihitung dengan standar deviasi 69,5. Nah, kesimpulan dari histogram ini, distribusi sangat jauh dari distribusi normal. Jadi, melihat sejarah harga sejak 2005 tadi akan memberi kita beberapa gagasan tentang hasil distribusi dan risiko yang terlibat. Selanjutnya kita lanjutkan ke cara menilai risiko. Nah, cara menilai risiko itu ada salah satu caranya yang dinamakan VAR. Sebagai contoh, kita dapat mengatakan bahwa nilai 99% itu pada angka risiko adalah sebesar $300.000. Ini setara dengan pernyataan bahwa 99% dari hasil akan kehilangan kurang dari $300.000. Atau kita bisa 99% yakin bahwa kerugian tidak akan melebihi $300.000. Jadi memberikan nomor VAR sesuai dengan memilih satu titik dalam satu distribusi. Nah, VAR 1% atau VAR 5% berarti nilai 99% dan 95% juga. Kadang-kadang VAR dengan tingkat kepercayaan 99% ini wajar. Karena VAR 99% itu sendiri dari $100.000 misalnya, berarti bahwa kita dapat yakin kalau 99% itu kerugian tidak akan melebihi sebesar $100.000. Pendekatan VAR itu sendiri dapat dilihat sebagai contoh menggunakan kuartil untuk mengabarkan hasil suatu distribusi. Baiklah, saya Michael Damanik, NIM 1704031115 akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Ada 3 topik pembahasan yang akan saya bahas dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah penerapan value add risk, yang kedua adalah kritik terhadap value add risk, dan yang ketiga adalah bagaimana cara mengatasi value add risk tersebut. Langsung saja kita ke slide, kita akan membahas ketiga topik pembahasan tersebut. Yang pertama kita bahas adalah penerapan VAR. Sebelumnya kita akan membahas ulang apa itu VAR atau value add risk. VAR atau value add risk adalah kerugian maksimum yang tak akan dilewati untuk suatu probabilitas yang didefinisikan berdasarkan tingkat kepercayaan selama suatu periode tertentu. Nah, dalam penerapannya banyak kontroversi yang muncul karena teknik dasar VAR dapat digunakan dengan cara yang berbeda-beda dan beberapa pendekatan dapat menyesatkan, bahkan mungkin berbahaya jika salah menggunakannya. Namun tidak ada jalan keluar selain VAR. Bagi bank, VAR adalah bagian dari kerangka kerja Basel II yang mengaitkan persyaratan modal dengan risiko pasar. Dan di Amerika Serikat sendiri, beberapa ukuran kuantitatif diukur berdasarkan laporan SEC atau Securities and Exchange Commission untuk laporan tahunan perusahaannya. Nah, di sini saya akan jelaskan apa itu Basel II. Nah, Basel II ini merupakan rekomendasi hukum dan ketentuan perbankan kedua sebagai penyempurnaan dari Basel I. Nah, rekomendasi ini ditujukan untuk menciptakan suatu standar internasional yang dapat digunakan regulator perbankan. Nah, kemudian saya akan jelaskan apa itu SEC. Nah, SEC ini merupakan Komisi Sekuritas dan Bursa. Ini adalah regulator utama untuk pasar saham Amerika yang menetapkan regulasi untuk pendaftaran efek atau sekuritas dan mengawasi kegiatan bursa efek.
Selanjutnya ada beberapa standar minimum atau ketentuan yang berlaku untuk tujuan perhitungan biaya modal bank. Yang pertama, nilai risiko atau VaR harus dihitung setiap hari. Yang kedua, dalam menghitung nilai risiko atau VaR, kita menggunakan persentil 99 dan interval kepercayaan uji satu arah. Maksudnya di sini persentil 99 artinya tingkat kepercayaannya 99%, dengan kata lain taraf signifikansinya 0,01. Mengapa menggunakan taraf signifikansi 0,01? Karena kita membutuhkan kepastian atau ketelitian yang tinggi dalam menghitung VaR ini. Kemudian mengapa menggunakan uji satu arah? Karena nilai VaR ini sudah jelas arahnya, yaitu berpengaruh negatif terhadap modal bank, sehingga tidak perlu melakukan uji dua arah, cukup melakukan uji satu arah. Yang ketiga, dalam menghitung nilai risiko, guncangan harga sesaat yang setara dengan pergerakan 10 hari, harga yang akan digunakan. Yang keempat, pilihan periode pengamatan historis, periode sampelnya, untuk menghitung nilai risiko akan dibatasi ke panjang minimum 1 tahun. Yang kelima, tidak ada jenis modal tertentu yang ditentukan, artinya fleksibel. Kemudian yang keenam, bank akan melakukan keleluasaan untuk mengakui korelasi empiris dalam kategori risiko luas. Selanjutnya kita akan membahas apa kelebihan VaR. Kelebihan VaR yang pertama adalah VaR mudah dipahami dan akrab bagi banyak manajer senior. Yang kedua, VaR memberikan ukuran risiko tunggal yang konsisten yang dapat digunakan di seluruh perusahaan dan dapat membentuk fokus diskusi tentang risiko. Yang ketiga, VaR dapat dihitung pada tingkat entitas operasional individu. Yang keempat, VaR menyediakan alat yang baik untuk menilai kecukupan modal. Dan yang kelima, VaR telah menjadi standar untuk melaporkan risiko secara eksternal. Kedua, kita akan bahas kritik terhadap VaR atau value add risk. Yang pertama, penggunaan VaR ini masih kontroversial dan penting untuk memahami kritik yang ada. Kemudian, masalah utama dengan VaR adalah bahwa ia tidak berurusan dengan peristiwa skala kecil. Nah, VaR ini tidak memberikan panduan tentang seberapa besar kerugian ekstrim yang mungkin terjadi. Pendekatan yang tepat di sini adalah mengenali apa yang diukur pada VaR dan apa yang tidak diukur. VaR mengambil satu kuantil tunggal dan memperkirakan di mana ia berada. Satu kuantil tunggal ini maksudnya uji satu arah. Kemudian pendekatan yang paling umum untuk mengatasi kekurangan VaR di sekitar kejadian ekstrim adalah dengan melihat pola distribusi risiko pada stress testing. Nah, di sini kita bisa lihat gambar daripada distribusi yang tidak simetris. Mari kita lihat pola distribusi asimetris pada gambar tersebut. Perilaku yang lebih berisiko berada di sisi kiri distribusi, sementara perilaku yang kurang berisiko berada di sisi kanan distribusi. Nah, garis lurus vertikal ke atas menunjukkan kritik pengembalian modal dibandingkan saing atau perusahaan lain. Di sini perusahaan, di samping analisis VaR, harus juga mencoba memahami lebih banyak tentang apa yang terjadi di bagian distribusi. Di sini ada skenario testing untuk mengevaluasi dampak potensial yang akan ditetapkan pada tingkat portofolio dan konsolidasi. Nah, sebelumnya saya juga akan menjelaskan apa itu stress testing. Nah, stress testing ini digunakan untuk menguji stabilitas dan keandalan sistem. Tes ini dapat menentukan sistem pada ketahanan dan penanganan kesalahan dalam kondisi beban yang sangat berat. Bahkan tes di luar titik operasional normal dan mengevaluasi bagaimana sistem bekerja di bawah kondisi ekstrim tersebut. Nah, stress testing ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem tidak ada yang crash atau di bawah situasi krisis. Kita lanjutkan kembali. Skenario yang pertama itu ada skenario sensitivitas, yaitu mempertimbangkan dampak dari setiap faktor risiko tunggal atau serangkaian faktor yang tidak mungkin ditangkap dalam model VaR, seperti pecahnya patokan mata uang atau berubahnya nilai mata uang. Misalkan nilai dolar meningkat terhadap rupiah atau menurun. Kemudian yang kedua, skenario teknis. Skenario teknis ini mempertimbangkan pergerakan terbesar dalam setiap faktor risiko tanpa mempertimbangkan korelasi pasar yang mendasarinya. Kemudian yang ketiga, skenario hipotesis.
yang mempertimbangkan potensi peristiwa ekonomi makro, misalnya pandemi atau flu global. Yang saat ini mungkin kita alami yaitu pandemi COVID-19 merupakan salah satu contohnya. Kemudian yang keempat, skenario historis. Ini menggabungkan pengamatan historis pergerakan pasar selama periode-periode tekanan yang tidak akan ditangkap dalam VAR atau Value at Risk. Yang ketiga yang kita bahas adalah mengatasi nilai resiko. Nilai pada ukuran resiko berkaitan dengan pola distribusi, tidak hanya pada varians. Tetapi meskipun VAR berfokus pada pola, hal itu tidak informatif tentang apa yang terjadi pada pola. Kita lihat pada gambar. Gambar ini menjelaskan dua distribusi kerugian atau fungsi kepadatan. Nah, gambar ini memiliki nilai VAR yang sama dengan 95% dari 25, tapi potensi kerugian untuk distribusi yang ditarik dengan garis padat secara signifikan lebih tinggi. Nah, di sebelah kiri itu pola distribusi normal dan sebelah kanan pola distribusi eksponensial. Untuk perumusannya dapat kita tentukan atau dapat kita tulis sebagai berikut. Nah, dapat ditulis ulang rumus untuk kekurangan yang diharapkan ketika fungsi kepadatan kontinu X atau fx. Dalam hal ini kita dapat menuliskan ekspektasi dalam hal integral daripada f. Nah, ekspektasi kekurangan kejadian acak dapat dirumuskan sebagai 1 per 1 kurang alpha integral dari nilai VAR menuju tak hingga X dikali fungsi fx. Di sini kita jelaskan kembali, ES alpha X itu maksudnya ekspektasi kekurangan untuk variabel acak X. Fx itu fungsi kepadatan distribusi. Nah, fungsi kepadatan distribusi yang dimaksud tergantung kasus kita. Misalnya risiko mengenai cuaca, maka kita akan tentukan cuaca itu termasuk kejadian acak apa, berdistribusi apa, sehingga kita nanti dapat menggunakan fungsi kepadatan yang sesuai dengan distribusinya. X di sini adalah kejadian acak, dan var alpha X adalah nilai risiko untuk variabel acak X, sementara alpha adalah taraf signifikansi. Kita masuk ke contoh soal. Misalkan perusahaan membeli asuransi terhadap peristiwa cuaca ekstrim yang terjadi secara acak dengan rata-rata satu peristiwa setiap 10 tahun. Di sini peristiwa atau kejadian acaknya merupakan peristiwa cuaca ekstrim. Nah, kemudian perusahaan membayar $10.000 setahun sebagai premi dan menerima total pembayaran $95.000 jika terjadi klaim. Di sini kita akan menghitung bagaimana kerugian yang diterima perusahaan nantinya. Kemudian setelah klaim dibuat, kontrak asuransi berhenti, pembayaran premi dilakukan setiap bulan di muka, dan jika terjadi klaim, uang akan dikembalikan untuk periode apapun setelah peristiwa klaim. Mengabaikan diskon dan kenaikan premi atau pembayaran, penerapan nilai VAR 0,95 dan ES 0,95 dengan kerugian perusahaan dalam kontrak ini. Di sini dapat kita simpulkan menggunakan tingkat kepercayaan 90% atau tingkat signifikansi 0,05. Langsung kita bahas soal ini. Nah, yang pertama harus kita ketahui adalah distribusi apa yang meliputi risiko tersebut. Di sini diperoleh distribusi eksponensial. Artinya, peristiwa cuaca ekstrim dikategorikan distribusi eksponensial. Kemudian, karena dia berdistribusi eksponensial, maka fungsi kepadatannya dapat kita rumuskan yaitu 0,1 E pangkat 0,1 pangkat minus 0,1X. Mengapa 0,1? Karena parameternya 0,1. Dalam kurun waktu 10 tahun, terjadi satu peristiwa cuaca ekstrim. Nah, besar kerugiannya itu 10X dikurang 95. Di sini diperoleh daripada nilai pembayaran premi tadi $10 dan juga $95. Terjadi pengecilan sehingga kita menggunakannya 10X dan juga 95. Alpanya 0,05 dengan tadi taraf atau tingkat kepercayaannya 90%. Kemudian ada keterangan yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah VAR alpha X. Maksudnya di sini adalah besar VAR dalam sebuah kejadian acak.
ES alpha X maksudnya besar ekspektasi kekurangan dalam sebuah kejadian acak. VAR alpha L artinya besar VAR dalam keseluruhan risikonya. Kemudian ES alpha L adalah besar ekspektasi kekurangan dalam keseluruhan risikonya. Kita akan menghitung VAR 0,95. VAR 0,95L artinya menghitung nilai VAR yang mencakup kerugian keseluruhan. Nah, rumusnya di sini adalah VAR 0,95L sama dengan 10 dikali VAR 0,95X kurang 95. Nah, ini kita substitusikan nilai VAR 0,9X kepada kerugian yang akan diterima perusahaan yang tadi kita sudah rumuskan. Nah, tugas kita sekarang mencari nilai daripada VAR 0,95X. Untuk memperoleh nilai VAR 0,95L, kita harus menghitung besar 0,9X yang seperti saya katakan tadi dengan rumus sebagai berikut. Integral U menuju tak hingga dari fungsi X U dari fungsi Fx. Nah, jika dijabarkan akan diperoleh nilai atau hasilnya E pangkat minus 0,1 U. Nah, nilai U ini yang nantinya akan sama dengan nilai VAR 0,95X. Untuk menemukan VAR 95X, kita harus mencari nilai U yang membuat probabilitas 0,05. Jadi, kita harus mengatur U sehingga E pangkat minus 0,1X sama dengan 0,05. Setelah dilakukan perhitungan, diperolehlah nilai daripada U 29,957, atau dengan kata lain VAR 0,95X adalah 29,957. Nah, jika kita kembalikan ke nilai dolarnya itu 204.570 dolar. Selanjutnya kita akan menghitung nilai ES 0,95L. Rumusnya seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu 1/1 kurang alpha integral dari VAR alpha X menuju tak hingga X Fx dx. Setelah dilakukan perhitungan berdasarkan prinsip integral menuju tak hingga, diperoleh nilai ES 0,95X yaitu 39,946. Setelah itu kita substitusikan nilai ES 0,95X ke fungsi kerugian yang kita rumuskan di awal tadi. Sehingga kita peroleh nilai ES 0,95L adalah 304,46. Atau jika didolarkan itu 304.460 dolar, yaitu sekitar 100.000 dolar lebih daripada nilai resiko yang kita hitung sebelumnya. Demikian materi yang dapat saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, masuk ke dalam pemahaman bagian akhir, saya akan membahas distribusi ekor berat. Tantangan menggunakan teknik kuantitatif untuk mengukur risiko adalah bahwa itu memaksa kita untuk memperhatikan ekor distribusi. Ini persis merupakan bidang terbesar yang akan kita temui kesulitan di dalam memperkirakannya. Kita jarang melihat cukup pasti tentang distribusi yang mendasarinya. Dan dalam bab ini kita akan melihat secara lebih rinci beberapa alat untuk menangani ekor distribusi. Ketika berhadapan dengan risiko, kita paling sering tertarik pada variabel acak yang memiliki kemungkinan, setidaknya secara teoritis, dari nilai-nilai besar yang tak terhingga. Seperti halnya distribusi normal, variabel acak tidak memiliki rentang yang terbatas. Jelas sekali dalam praktiknya akan sering ada batasan pada distribusi. Misalnya, jika berurusan dengan distribusi kerugian, akan ada kerugian maksimum yang ditentukan oleh kemampuan perusahaan untuk menghindari kebangkrutan. Tetapi, biasanya lebih terbuka untuk memodelkan kerugian seolah-olah tidak ada batas maksimum. Dalam konteks ini, ia membuat cara untuk melihat bentuk ekor distribusi saat berjalan hingga tak terbatas. Distribusi normal memberikan titik perbandingan alami untuk distribusi lainnya. Distribusi disebut ekor berat jika memiliki bobot lebih banyak di bagian ekor dari distribusi normal.
Tetapi kita harus berhenti dan berpikir tentang apa yang kita bisa maksud dengan pernyataan seperti itu. Karena standar deviasi normal dapat diatur untuk apapun yang kita suka. Selalu mungkin untuk menemukan distribusi normal yang dimiliki rata-rata 0, tetapi kemungkinan besar lebih besar dari beberapa nilai yang diberikan. Kita hanya perlu membuat standar deviasi cukup besar. Jadi, rasional biaya memiliki distribusi berekor besar, dan kita perlu memikirkan perilaku distribusi di seluruh rentang nilai dan bukan hanya pada satu titik. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan mengestimasi indeks ekor. Diberikan satu set titik data, kita mungkin ingin memperkirakan seberapa cepat ujungnya distribusi menjadi 0 untuk mengetahui apakah kita berurusan atau tidak dengan distribusi berekor berat. Sebagai contoh, ini adalah pertanyaan yang penting untuk dijawab jika kita perlu memperkirakan nilai kekurangan yang diharapkan dari data. Kemudian, dalam hal ini, kami akan memberikan diskusi yang lebih rinci tentang cara mengestimasi ukuran ekor dapat dilakukan dengan menggunakan teori nilai ekstrim. Tetapi, di sini kita inginkan untuk memberikan pendekatan yang lebih mendasar untuk memperkirakan indeks ekor. Tentang indeks ekor, kita mengasumsikan dalam definisi kita tentang indeks ekor bahwa ada nilai tunggal K0 yang terletak di antara wilayah di mana 1 dikurang F dikali X dikali XK pergi ke tak terhingga dan wilayah di mana ia pergi ke 0. Kemudian, masuk ke dalam pembahasan membatasi distribusi untuk maksimum. Pada bagian ini kita melihat masalah di mana jumlah nilai maksimum menarik. Misalkan kita prihatin dengan memprediksi maksimum N variabel acak berbeda X1, X2, dan seterusnya, semuanya dengan distribusi yang sama. Untuk sebagai contoh, kita mungkin tertarik pada kekayaan maksimum dari 100 orang yang kita ambil sampelnya secara acak, sehingga XY adalah kekayaan individu. Kita tahu bahwa jika semua XY independen, ada N di antara mereka, dan masing-masing memiliki CDF yang sama, Fx, maka distribusi maksimumnya yang kita sebut Fmax memiliki CDF Fx dikali N. Ketika N besar, itu hanya ekor dari distribusi asli. Yang penting, karena nilai X di mana Fx secara substansial di bawah 1 akan secara otomatis memiliki Fx dikali N sangat kecil. Dan ini masuk ke dalam rasional. Ketika kita mengambil maksimum lebih dari sejumlah besar undian dari variabel acak kita. Dan banyak terikat untuk melihat nilai ekor kanan distribusi. Dan sebagainya, perilaku distribusi di bagian ekor adalah satu-satunya hal yang diperhitungkan. Kemudian, lebih detail tentang distribusi maksimum dan Fisher-Tippett. Di bagian ini kami ingin mengisi beberapa rincian matematis yang hilang. Kita mulai dengan pertanyaan mengapa satu distribusi memiliki indeks ekor tertentu yang maksimum dari sampel independen N yang mendekati distribusi Frechet. Diskusi yang kami berikan pada subbagian sebelumnya mengasumsikan bentuk tertentu untuk CDF, tetapi definisi indeks ekor lebih umum dari ini.